Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Laili. Saya mahasiswa STEM Prodi PIAUD khusus PBMNU Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membacakan presentasi bentuk makalah mata kuliah pengembangan profesi dengan judul Organisasi Asosiasi Keprofesian, dengan temanya fungsi dan jenis organisasi profesi guru. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi yang diampu oleh dosen Asih Pujiastuti MA semester 2 tahun 2021 tahun 2022. Nama penyusun Yahya Laili NIM 232025. Di sini saya akan membahas tentang pengertian organisasi keprofesian. Keprofesian guru terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, keprofesian, dan guru. Organisasi sendiri menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah arahan manajer mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri bukan hanya ketua, sekretaris, dan pengurus tentu saja, tetapi semua anggota dengan seluruh pengurus dan perangkat serta alat-alat perlengkapannya. Tujuan organisasi profesi guru. Tujuan ini salah satunya adalah untuk mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi asosiasi keprofesian. Motif berdasarkan kelahirannya bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atau dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian organisasi profesi memiliki misi yang khas, yaitu menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan komparatif, kemampuan, dan kualitas profesionalnya. Sedangkan fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian ini selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya serta keseluruhan dengan membina dan menegakkan kode etik, juga berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian menurut Jam'an Satori, dalam rangka memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik, bimbingan berfungsi sebagai 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi preventif, 3. Fungsi pengemban, 4. Fungsi perbaikan. Fungsi organisasi profesi keguruan ini adalah 1. Sarana komunikasi silaturahmi dengan guru sekaligus sebagai pusat informasi tentang pembelajaran dan pendidikan. 2. Wadah pembinaan dan pengembangan sikap profesional guru dan perlindungan atas haknya. 3. Mitra pemerintah dan guru dan perguruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan. 4. Sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi pendidikan di sekolah-sekolah ke arah yang lebih baik.
bentuk, corak, struktur, dan kedudukan keanggotaan. Dilihat dari bentuknya, di bidang pendidikan ditemukan beberapa bentuk. Satu, bentuknya universal, bentuknya persatuan. Nomor 2, federasi. Nomor 3, aliansi. Dan nomor 4, asosiasi. Asosiasi ini yang terdapat di kebanyakan banyak negara. Kemudian ditinjau dari segi kategori keanggotaannya. Coraknya bisa menurut jenjang pendidikan di mana mereka bertugas. Misalnya dasar, menengah, perguruan tinggi. Kedua, status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan, misalnya swasta atau negeri. 3, bidang studi keahlian, guru bahasa Inggris atau guru bahasa matematika, guru matematika atau guru bahasa Indonesia. Yang keempat, latar belakang atau etnis, Cina, Tamil atau Melayu. Kemudian struktur dipandang dari jangkauan wilayah kerjanya, yaitu 1, lokal, kedaerahan, kewilayahan. 2, nasional. 3, internasional. Kemudian organisasi profesi yang ada di Indonesia, yang pertama PGRI. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945. Kemudian ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran, serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Kemudian ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI lahir di pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antara anggotanya. Keadaan ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Kemudian yang keempat ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi ini bersifat keilmuan dan profesional. Ini berasal memberikan sumbangan atau ikut serta memberikan secara nyata dan positif untuk dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan petugas bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Kemudian yang kelima, kelompok kerja guru atau KKG. Sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas, kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas, dan kelompok guru kerja berdasarkan atas mata pelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam pasal 41 ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus bergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah
usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bu Asih, Bu Jasuti, saya mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.